Ya, kita akan ada di YouTube juga. Kita akan siapkan di YouTube juga dan di sini juga. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk berdoa, untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga ketika kami bersatu bersama-sama dalam waktu-waktu yang strategis untuk kami datang di hadirat Tuhan, kami bisa menemukan Engkau, kami bisa melihat Engkau. Biarlah Engkau memenuhi hati kami, ambil alih roh, jiwa, tubuh, pikiran, perasaan kami. Biarlah roh kami masuk ke dalam realita hadirat Tuhan, untuk kami menembus atmosfer, untuk kami mengambil alih setiap hal yang Tuhan persiapkan bagi kami. Tuhan sudah siapkan bagi roh kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yakin? Gak apa-apa, kita mulai saja ya.
pagi semuanya. Salam kerajaan. Saya percaya ketika kita bersama-sama berkumpul, biasa kita offline dengan video, tapi karena kami sedang cukup padat, jadi kemarin kita mau produksi video, ya saya bilang sudahlah offline saja, saya bilang seperti itu ya. Jadi saya rindu pagi hari ini, meskipun di sini jam 9 ya. Kalau di Bandung itu masih jam 8, masih jam 8 pagi, masih sangat pagi ya Bapak Ibu. Ini waktu-waktunya jam senam pagi sebenarnya. Seperti itu, cuman ya kita sama-sama berkumpul. Saya rasa kalau di Zoom ini atau ini ditampilkan di YouTube juga ya. Iya. Pagi hari ini ya saya rindu kita semua bisa sama-sama menangkap setiap kebenaran. Saya tahu jam segini biasanya orang masih ada yang enak tidur, masih ada yang juga mungkin pengen nikmatin jalan-jalan. Tadi mereka yang ada di Bali pagi-pagi katanya udah senam pagi ke pantai katanya. Jam 7 pagi mereka udah jalan-jalan ke pantai. Seperti itu. Cuma saya tahu buat bangun pagi biasanya hari Minggu itu nggak mudah, karena hari Minggu itu biasanya hari orang istirahat, menikmati bangun agak siang seperti itu ya. Tapi ya saya nggak apa-apa lah. Saya rindu untuk kita sama-sama bisa mendengar firman seberapa kita yang ada, karena saya tahu ada banyak juga orang-orang yang belum terkoneksi karena mereka mungkin masih tidur atau masih dalam proses sibuk atau ada kegiatan lain. Tapi kita mau sama-sama di sini menangkap setiap benih firman dari rumah Tuhan. Katakan amin. Ini dari muka-mukanya saya lihat nyawanya belum kumpul semua. Muka-mukanya masih muka-muka antara di surga dan di bumi seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu saya datang masih pada mukanya muka bantol semua ya. Bentar. Ini harusnya tinggal dipencet dimatikan. Beda Bapak Ibu, kalau wanita lebih sangat kreatif kalau mendengar bunyi. Kalau laki-laki kan bisa tenang tinggal di sini tombolnya. Ya. Jadi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa membangun itu hal yang penting. Sama-sama katakan membangun. Saya pakai kamera dekat di sini buat yang di Zoom. Kenapa? Karena kamera jauhnya dipakai buat di YouTube. Jadi kami ini rekam juga buat yang di YouTube ya. Saya untuk yang di Zoom saya pakai kamera dekat, jadi dekat dengan muka. Tapi untuk yang di YouTube kami pakai kamera yang jauh seperti biasa. Nah, kita sama-sama mau belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan yang pastinya memberkati kita dan membangun hidup kita untuk kita dibangun dalam karakter kita. Ya, bulan-bulan ini kami sedang belajar membangun karakter. Karena membangun karakter ini yang tidak instan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang perlu proses panjang, kadang harus berputar-putar bertahun-tahun dan orang nggak selesai dengan yang namanya pemrosesan karakter. Dan saudara perlu tahu, saya pernah bahas tentang ada yang namanya IQ atau kecerdasan intelektual, ada yang namanya SQ yang namanya kecerdasan spiritual, ini namanya EQ, emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Ya, jadi manusia ini dipengaruhi daripada 3 hal tadi. Ada 3 kecerdasan tadi yang tentunya kita mau belajar untuk membangun bukan hanya kecerdasan daripada IQ kita atau kepintaran intelektual kita, bukan hanya membangun daripada kecerdasan spiritual kita, tapi di sini kita sedang masuk ke ranah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Ini berhubungan dengan karakter. Katakan karakter. So siapkan catatan kita, karena kita perlu membangun yang namanya karakter ini dengan judul Clean Clear Pure. Clean Clear Pure. Nah, saya rindu di sini kita dibangun menjadi generasi yang bersih. Sama-sama katakan bersih. Tuhan sedang bersih-bersih. Jadi kita sedang belajar untuk masuk kepada realita Tuhan, di mana
Tuhan sedang membersihkan gerejanya, Tuhan sedang membersihkan umatnya, Tuhan sedang membersihkan hamba-hambanya, Tuhan sedang membersihkan pelayan-pelayannya. Setiap orang sedang dibersihkan oleh Tuhan dari area-area tertentu. Katakan amin. Amin. So, kalau kita nggak mau dibersihkan sama Tuhan, maka kita nggak bisa masuk namanya yang menjadi namanya clean, clear, dan pure. Nah, apakah yang dimaksud dengan clean, clear, dan pure? Saudara catat definisinya. Adalah satu kehidupan yang sudah diproses Tuhan untuk menuju kepada keserupaan dengan Dia. Ini adalah satu proses satu kehidupan di mana kita sudah melewati proses dengan Tuhan untuk menuju keserupaan dengan Dia. Katakan amin. Ada 3 baptisan yang selalu diajarkan. Ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Matius 3 ayat 11. Silakan saudara baca. Di mana orang yang percaya itu tidak hanya mengerti satu baptisan, tapi dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan ada 3 baptisan. Ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Nah, clean, clear, pure ini dihasilkan dari yang namanya baptisan api. Sama-sama katakan baptisan api. Baptisan api. Siapa di sini yang sudah dibaptis Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan. Nah, kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita akan masuk ke dalam baptisan api. Baptisan air adalah supaya kedagingan kita mati, kita menjadi satu dengan kematian Kristus, dibangkitkan kembali hidup yang baru. Baptisan Roh Kudus supaya kita menjadi anak Allah. Ya. Nah, baptisan api ini supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena tanpa baptisan api, saudara cinta Tuhan tapi nggak serupa Tuhan. Jadi kita ini cinta Tuhan tapi nggak serupa Tuhan. Cinta Tuhan tuh maksudnya seperti apa? Rajin melayani, bertahun-tahun di gereja, suka menolong orang yang mungkin tidak punya makan, sosial. Hatinya bagus, tapi kelakuannya sifatnya nggak seperti Kristus. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya baptisan api, sehingga saudara menjadi clean, clear, dan pure. Mari sama-sama yang di sini dan yang di Zoom, juga yang di YouTube, coba kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Saya bacakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi apa? Nilainya, value-nya. Daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi pengujian kemurnian itu dengan api. Api itu apa? Masalah, tantangan, ujian, pencobaan. Itu api di alam roh yang sengaja itu dipakai Tuhan. Iblis pakai itu untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan pakai itu justru untuk membuat kita semakin bernilai. Katakan bernilai. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji, pujian, dan kemuliaan dan hormat pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada 3 hal yang dihasilkan dari baptisan api. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah saudara akan memperoleh promosi, baik secara ilahi juga secara natural. Amin. Jadi hasil dari baptisan api saudara akan dipromosikan Tuhan. Siapa yang hidupnya dipromosikan? Katakan amin. Kadang kita mau promosi tapi kita tidak mau proses promosinya. Kita mau promosi tapi kita tidak mau susahnya. Sedangkan setiap orang yang mau dipromosikan Tuhan, baik secara rohani juga secara natural, itu pasti melewati yang namanya proses. Nah, di sini dikatakan bahwa kita akan memperoleh puji-pujian. Puji-pujian ini berbicara daripada kita akan menerima promosi. Ya. Nah, promosi inilah yang akan membuat kita menaiki puncak karir kita. Orang suka dipuji, tapi orang nggak suka prosesnya. Betul? Jadi proses yang pertama ini akan menghasilkan puji-pujian, akan menghasilkan promotion. Yang kedua, saudara akan masuk kepada dimensi kemuliaan.
Yang rindu mengalami dimensi kemuliaan, lambaikan tangannya yang di Zoom, yang di sini. Ya. Kita masuk dalam dimensi kemuliaan. Jadi, saya sudah pernah jelaskan ada 7 tingkat kemuliaan, from glory to glory. Gak ada kemuliaan kalau tidak ada baptisan api. Ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, ingat dia sudah menerima kemuliaan, glory. Perang salib kedua itu ada salah satunya tuh buat for glory. Tapi dengan cara yang salah, mereka melakukan perang salib dalam sejarah. Tujuannya untuk kemuliaan. Yang sebenarnya kemuliaan itu didapat bukan dengan perang salib. Menurut sejarah, kenapa banyak orang di suku Sunda terutama sulit diinjili? Karena mereka menganggap bahwa kekristenan itu agama penjajah, betul? Agamanya penjajah. Jadi orang benci dengan kekristenan. Nah, mereka mau mendapatkan yang namanya glory dengan cara menjajah. Perang itu salah. Tidak seperti itu caranya. Untuk mendapatkan glory itu namanya dengan proses baptisan api. Sehingga hidupmu menjadi penuh kemuliaan. Ingat di Taman Eden, manusia yang original itu hidup dalam kemuliaan, dibungkus. Ini yang membuat mereka ketika mereka berjalan di Taman Eden itu mereka nggak telanjang tapi nggak merasa malu, betul? Kenapa mereka telanjang tapi tidak malu? Dibungkus oleh glory of God. Begitu glory of God itu hilang, mereka sadar, kok saya telanjang. Ketika mereka sadar telanjang, maka mereka mencoba menutupi. Kita mencari substitute, mencari pengganti daripada kemuliaan Tuhan dengan pencapaian-pencapaian, gelar, dengan yang namanya uang. Kita berusaha menggantikan kemuliaan Tuhan dengan hal-hal tersebut. Yang pada akhirnya saudara tahu, orang mau uangnya sebanyak apapun, dia nggak akan merasa cukup dengan glory. Ya, nggak akan pernah merasa cukup. Dan yang ketiga adalah namanya kehormatan. Dihormati, menerima respect. Jadi orang nggak mungkin respect kepada kita, surga nggak mungkin respect kepada kita kalau kita belum diproses. Yes. Amin. Siapa yang mau menerima respect dari Tuhan? Bayangkan Tuhan angkat topi sama saudara, wisuda saudara, memberi glory, memberi honor, memberi respect. Kenapa? Malaikat-malaikat angkat topi sama saudara. Malaikat nggak pernah lewati yang namanya proses. Saudara ini lebih mulia dari malaikat. Malaikat diciptakan di surga dalam kemuliaan Tuhan. Mereka nggak diproses kepada kemuliaan. Beda dengan kita yang nggak melihat kemuliaan Tuhan, hidup dengan iman di bumi. Kita diproses menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kenapa malaikat itu menghormati kita. Sekalipun orang yang udah ketemu malaikat, ada beberapa orang di sini yang udah melihat malaikat, ketemu malaikat, mereka pikir, wah malaikat itu hebat sekali ya, bercahaya, mulia, dan lain sebagainya. Justru malaikat yang berpikir kita itu yang luar biasa. Karena malaikat tahu bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam kemuliaan. Kemuliaan malaikat itu stuck, nggak bisa bertumbuh sebegitu sudah. Sedangkan kita, kemuliaan kita tuh bertumbuh. Semakin serupa dengan Kristus, semakin kita mulia. Katakan amin. Amin. Dan perhatikan, tujuan daripada baptisan api, kemurnian itu adalah membuktikan iman. Sama-sama bilang membuktikan iman. Membuktikan iman. Kenapa saudara ngadapin tantangan? Kenapa saudara ngadapin masalah? Supaya imanmu itu terbukti. Contoh sederhananya di dunia nyata. Saudara mungkin sering nonton video YouTube, TikTok, Instagram untuk ngeprank orang. Uang sengaja dijatuhin untuk melihat kejujuran orang. Ditanya, ini uang kamu bukan? Oh iya, ini uang saya, padahal bukan uang dia. Udah gitu koper ditaruh, ditukar, isinya uang. Ini punya kamu bukan? Bukan. Begitu dibuka isinya banyak uang. Iya, itu punya saya. Nah, tes-tes ini kan untuk membuktikan value nilai seseorang. Jadi saudara jangan pikir cuma di YouTube aja hidup orang dites. Kita mungkin cuma mikir, kok bodoh ya mereka ya. Maksudnya nggak jujur, nggak tahu. Saudara tahu nggak hidup kita ini dites sama Tuhan?
kita ini dites, lewatin tes kesetiaan, tes keuangan, tes kejujuran, tes tes kerendahan hati, tes kesabaran, itu ada tesnya semua. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi saudara pikir jangan cuma di YouTube, cuma di media sosial aja ada yang namanya ngeprank orang, ngetes orang. Dalam kehidupan nyata, Tuhan ngetes kita. Dia mau lihat respon kita terhadap kekurangan, dia lihat respon kita terhadap masalah, dia lihat respon kita terhadap tantangan. Dan itu untuk membawa kita masuk kepada kemuliaannya, yang membuat kita menjadi lebih bernilai. Tujuan daripada baptisan api, tujuan daripada proses adalah menghasilkan kehidupan yang clean, pure. Dimana semakin kita clean dan pure seperti emas, maka kita akan lebih bernilai daripada emas yang fana. Kenapa ini alasannya? Emas, karakter itu digambarkan seperti emas. Jadi kalau dalam dunia analogi atau perlambangan, permata itu dilambangkan karunia, karakter itu dilambangkan emas. Jadi kalau saudara lihat sungai emas di alam roh, itu tuh karakter. Saudara lihat gudang permata, itu karunia. Karunia berharga, tapi emas pun bernilai. Karakter itu bernilai seperti emas. Ya, saudara lihat, sebagus apapun cincin permata akan selalu diikat dengan apa? Emas. Nggak mungkin. Saudara pernah lihat ke cincinnya dibuat dari permata semua? Nggak ada. Semua cincin permata apapun mahkota diikatnya pakai apa? Emas. Katakan amin. Amin. Jadi karakter dan karunia nggak bisa dipisahkan. Jadi saudara nggak bisa bilang lebih berharga permata. Permata kalau mau dijadikan perhiasan itu diikat dengan yang namanya emas. Akan jadi bernilai ketika permata itu diikat dengan namanya emas. Baru saudara bisa pakai cincin, pakai kalung, pakai anting, bandulannya permata. Tapi ikatannya apa? Emas, betul? Ada yang kuningan, ada yang perak, ada yang emas muda, emas tua, emas putih. Tapi Mas Yono nggak ada. Mas Yono ada. Mas Ahmad nggak ada. Ya. Nah, jadi baptisan api yang pertama adalah kunci kehidupan yang clean, pure di hadapan Tuhan. Baptisan api adalah kunci yang pertama. Di bagaimana saudara memperoleh kehidupan karakteristik ilahi Tuhan? Pertanyaannya. Bagaimana saudara memperoleh kehidupan karakteristik ilahi Tuhan? Yang pertama, baptisan api adalah kunci dari kehidupan yang clean, pure di hadapan Tuhan. Orang nggak suka baptisan api. Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan dalam api itu hanya lambang bahwa baptisan api itu membuat mereka jadi lebih bernilai. Yang kedua, bagaimana memperoleh karakteristik ilahi Tuhan? Dengan saudara dibentuk di rumah Tuhan lewat orangnya Tuhan. Kalau saudara nggak pernah memberi diri saudara dibentuk, saudara nggak akan punya yang namanya karakteristik ilahi. Amin. Saya bisa seperti ini, saya udah melewati pembentukan di rumah Tuhan. Saya ngerasain yang namanya pagi-pagi beres-beres kabel, ibadah, bangun, nyapuin gereja, beresin gereja, lapin meja, ngurusin siap-siap sound system, beresin kursi gereja. Saya udah melewati proses-proses tersebut, di mana ada pembentukan di rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan. Kalau kita nggak mau dibentuk di rumah Tuhan, kita nggak akan jadi apa-apa. Kita nggak punya kehidupan yang clean dan pure. Saya ngerasain yang namanya 3 tahun tinggal di gudang gereja, di pastori gereja lebih dari 4 tahun. Itu semua proses. Kita nggak pengen langsung datang, langsung enak. Nggak seperti itu. Mentalitas seperti itu harus dibuang, katakan amin. Ya. Orang itu selalu suka dengan yang namanya kenyamanan. Siapa sih yang nggak suka yang namanya kenyamanan? Naik mobil, naik turun pesawat, eksekutif. Perhatikan, semua kenyamanan ada harga yang harus dibayar, betul? Semakin nyaman saudara mau duduk di pesawat, harga yang saudara harus bayar jauh lebih besar daripada kursi ekonomi. Kursi ekonomi harganya mungkin hanya 1/4 atau setengah dari kursi VIP atau bisnis. Dimana untuk membeli satu kenyamanan ada harga yang harus dibayar.
Orang suka kenyamanan, tapi orang nggak suka bayar harganya. Dan saya cuma mau bilang sama saudara, kalau saudara mau yang namanya nikmatin kenyamanan di masa tua, nikmatin yang namanya kenyamanan bersama Tuhan, kemuliaan, glory, ya saudara harus mau bayar harganya di masa muda. Katakan amin. Amin. Saya bersyukur dibentuk Tuhan dari usia 17 tahun, bahkan 14 tahun. Saya dibaptis Roh Kudus usia kelas 6 SD. Saya mulai melayani 2 SMP sampai 2 SMA, masuk pelayanan youth, kampus, pelayanan kampus. Lalu saya masuk pelayanan roh kelas 2 SMA. Itu proses perjalanan pelayanan saya sampai hari ini. Saya dididik Tuhan khotbah dari usia 17 tahun. Itu proses investasi saya di masa muda. Kalau orang lain mungkin usia 30, 40 baru sekolah teologi, baru mau ikut panggilan Tuhan, baru mau diproses. Saya bisa di usia segini seperti ini karena saya dari usia 17 bahkan 14 tahun saya sudah diproses. Proses saya seperti Samuel dari awal. Nah, saudara mau diproses umur berapa? Pertanyaan saya. Yesus itu mulai karir pelayanannya umur 30 loh. Membangun ministry umur 30. Tapi sebelum membangun ministry umur 30 dia dites, katakan dites. Ada 3 tes yang dia harus lewati. Yesus dicobai di padang gurun, silahkan saudara baca. Ada 3 tes. Saya nggak sedang bahas itu. Itu ada materi khusus tentang 3 tesnya Yesus itu apa aja. Itulah tes semua pendeta, semua hamba Tuhan akan dites dengan 3 itu. Jadi saudara harus paham untuk jadi hamba Tuhan ada tesnya. Ya. Salah satu tes untuk jadi pendeta Hindu, kemarin saya tanya-tanya ngobrol dengan supir Grab, supir untuk antara kami, katanya kalau mau jadi pendeta Hindu itu harus mati dulu 3 hari, dibangkitin lagi, dibacain mantra, dia mati 3 hari, dan itu dibacain mantra lagi, dia hidup baru bisa jadi pendeta. Bayangin saudara, pendeta Kristen gak disuruh mati dulu 3 hari. Pendeta Hindu memang gak semua tempat katanya, tapi ada tempat yang seperti itu, dimana mereka harus ngadain upacara ritual, mereka harus mati, bayangin mati beneran ini, bukan mati bohongan. Dan benar-benar harus bangkit dari kematian seperti Yesus 3 hari. Ini kayaknya Alkitabiah sekali ya. Mati 3 hari, bangkit baru melayani gitu. Tapi saya mikir make sense juga. Saya tanya kenapa harus mati dulu 3 hari supaya kedagingannya hancur. Dia udah nggak ingat lagi, nggak ingat dosa lagi. Dia benar-benar hidup untuk jadi pendeta sudah. Bayangkan loh. Jadi menurut kesimpulan saya yang paling susah syarat itu pendeta Hindu. Pendeta Islam nggak kayak gitu. Pendeta Katolik nggak sesusah itu. Cuma nggak boleh kawin aja ya. Kalau Katolik itu nggak boleh kawin. Itu aja menurut saya udah susah. Ini pendeta Hindu saya baru tahu loh saudara. 3 hari harus mati bukan dikremasi, sorry. Dibikin mati beneran 3 hari dibangkitin. Jadi saya ambil kesimpulan ternyata pendeta Hindu paling susah. Harus bangkit dari kematian. Tapi bukan masalah susahnya ya. Kembali Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi bayangkan saudara, proses untuk jadi pendeta Hindu aja seperti itu. Ada proses. Nah kita ini mau jadi anak Tuhan kalau nggak ada proses, nggak ada kemuliaan. Pembentukan di rumah Tuhan harus mau dibentuk di rumah Tuhan. Katakan amin. Amin. Kasih dirimu. Saya dari muda saya kasih diri saya dibentuk di rumah Tuhan. Saya kasih diri saya, ada harga yang saya bayar. Teman-teman saya main, teman-teman saya liburan, saya sama pelayanan. Doain orang, pelepasan sampai subuh, ngurusin muntah orang sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi, kadang jam 5 pagi saya baru tidur. Sakit saya harus tetap melayani sampai nangis-nangis saya. Dimarahin depan umum, dibentak depan umum, dipermalukan kadang. Itu proses saya dan saya nggak menyesal. Saudara di sini nggak ada yang saya tegur depan umum, dipermalukan, ya kan? Nggak ada yang saya suruh saya maki-maki depan umum, nggak ada. Tapi saya proses itu lewatin. Dan saya nggak menyesal, saya bersyukur dengan orang yang memproses saya, melakukan saya itu. Kalau enggak, saya nggak akan seperti sekarang. Ya, betul. Saya benar-benar dididik ala militer. Tidur saya bisa dimanapun, makan saya bisa apapun, saya bisa makan nasi pakai garam pun saya bisa. Saya mau tidur bawah pohon pun saya bisa. Itu didikan orang kalau udah dididik seperti itu. Nah saudara kalau pengennya
Pendeta khotbah pengennya dapat hotel enak. Hotelnya apa? Bintang 2, saya nggak mau datang. Saya udah dididik biasa, jangankan di hotel, jangankan di rumah jemaat, saya udah ngerasain yang namanya tidur cuman di alas aja, saya udah ngerasain. Itu tentara. Sebagai tentara Tuhan, kita harus bisa, jangan rewel, makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saudara kayak gitu nggak bisa jadi hamba Tuhan, nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Ada camp yang namanya doulos, kalau saudara tahu. Doulos itu hamba. Satu camp di mana saudara leaders camp, camp para pemimpin di mana saudara benar-benar disiksa kayak tentara, supaya punya hati hamba sebelum melayani. Itu namanya doulos camp. Ya, kita harus mau dipelonco dalam tanda kutip sama Tuhan, diproses. Katakan amin. Kalau nggak, kita nggak punya mentalitas pelayan Tuhan, nggak punya mentalitas anak raja. Ya. Makanya saya bilang, saya mau tidur ditaruh dimanapun saya bisa tidur. Ngampar di lantai pun cuma pakai tas saya bisa tidur. Sekalipun cuma makan nasi aja sama kerupuk saya bisa. Nggak jadi masalah buat saya. Kalau memang nggak ada makanan, apapun saya makan. Ubi pun. Itu proses. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita punya karakteristik ilahi Tuhan. Yang ketiga, ada yang namanya pola ilahi dari firman Kristus. Firman Kristus. Sama-sama katakan firman Kristus. Firman Kristus. Ada namanya pola ilahi, saudara harus tahu. Kita ini jangan jadi anak-anak Tuhan yang manja. Harus belajar. Saya dididik itu benar-benar bukan di zona nyaman. Saya dididik di zona perang, saudara. Peperangan rohani itu. Ada firman yang akan membentuk kita supaya punya karakteristik ilahi Tuhan. Nah, ketika kita sudah diproses itu, ada 5 area yang saya mau ajarkan yang akan kita di clear dan pure. 5 area, saudara. Yang pertama adalah area relationship atau marriage, atau kalau yang belum marriage adalah relationship. Relationship ini bisa hubungan pacaran, bisa hubungan pertemanan, bisa hubungan keluarga. Ya, jadi relationship terdiri dari marriage, bisa pasangan, berpacaran, couple, atau bisa dalam hal friendship, atau dalam hal family, dalam artian family keluarga, kakak adik, mama, papa, sepupu. Itu areanya daripada relationship. Nah, saudara, ketika di-clear di area sini, saya ngalamin yang namanya 6 bulan saya nggak punya teman. Bener-bener nggak ada yang mau temenan sama saya. Saya lagi di-clear. Semua teman-teman saya yang nggak bener itu di-cut. Saudara kalau nggak mau teman-temanmu di-cut, saudara nggak akan bisa berubah. Katakan nggak bisa berubah. Kalau saudara mau benar-benar berubah, saudara harus rela tinggalkan teman-temanmu, orang-orang yang toksik, orang-orang yang memang nggak membangun. Saudara tinggalkan. Itu area di cleansing di area tersebut. Saudara nggak mau tinggalkan mereka, saudara nggak mau tinggalkan relationship yang salah, saudara nggak mau di cleansing dalam hal marriage, saudara nggak akan pernah bisa jadi sesuatu. Amin. Banyak orang udah didoain, udah pelepasan, jatuh lagi karena pergaulan. Kalau marriage ya udah nggak bisa ditinggalin ya. Gimana ya? Pasangan, kalau pasangannya toksik apalagi udah marriage nggak bisa ditinggal. Tapi kalau misalkan pacaran toksik, tinggalin, saya bilang. Saudara masih punya pangsa pasar luas. Katakan amin. Amin. Jadi yang masih pacaran nih, saya bilang buat yang di YouTube, buat yang live di sini dengar, semua yang online dan offline, saya bilang masih di level pacaran toksik, tinggalin. Kalau udah married udah nggak bisa ditinggal, saudara ngurus surat cerai mahal bayar. mau cerai aja mahal. Tapi kalau yang sudah terlanjur gimana ya? Udah nikah, nasi sudah jadi bubur, ya tinggal tambahin potongan cakwe, babi, telur, biar enak kan. Seperti itu. Hubungan relationship clear. Jadi saya pengen rindu di dalam nama Yesus. Area relationship saudara dikelirkan Tuhan. Dikelirkan Tuhan. Saudara jangan takut ditinggalkan orang. Jangan takut saudara ditinggalkan teman, bahkan saudara sepupu saudara yang toksik, orang-orang saudara sekeliling yang toksik, jangan takut ditinggalkan. Jangan takut ketika kehilangan bahkan pekerjaan, teman-teman pekerjaan yang toksik dalam nama Yesus. Jangan takut, hidupmu akan jadi lebih baik. Clean, pure. Yang pertama tadi area relationship. Ada 12 level relationship, saya nggak bahas sekarang.
Itu akan saya bahas di Apostolic Academy nanti. Ada 12 level relationship. Tapi saya nggak akan bahas sekarang. Itu materi untuk Apostolic Academy tahun depan. Jadi pastikan saudara datang tahun depan. Apa tuh 12 level relationship? Nantilah. Gitu ya. Tapi area yang pertama yang dimana saudara akan diklinkan adalah saudara akan diklinkan masalah merit, masalah relationship. Di dalam relationship itu udah termasuk merit tadi. Area yang kedua adalah motivasi saudara, clear pure motivation. Nah, setiap kita ini bisa punya motivasi macam-macam. Ada orang motivasi melayani, saya bosan di rumah, pengangguran, saya pelayanan. Saya sekolah teologi, saya nggak ditolak di mana-mana, udahlah saya sekolah teologi. Jadi banyak orang itu motivasinya macam-macam ketika melayani, ketika ke gereja. Motivasi orang tuh macam-macam dan hanya saudara yang tahu motivasi saudara. Iya. Orang lain nggak tahu. Termasuk hamba-hamba Tuhan, ketika kita melayani cuma Tuhan yang tahu motivasi kita. Amin. Yang kita lakukan bisa bagus, tapi cuma Tuhan yang tahu motivasi kita. Ini alasannya kenapa kita akan di-clear-kan sama Tuhan di area motivation. Iya. Saya tahu ini nggak mudah. Saya sudah melewati proses ini. Dimana kita diuji sama Tuhan apa? Doain orang berjam-jam. Kalau ditanya dapat apa ya? Belum tentu dapat apa, belum tentu orangnya datang lagi juga, belum tentu orangnya tahu diri. Cuma kita dapat muntah, dapat kentut, dapat setan, gitu kan? Ya memang dapat upah dari Tuhan, udah pasti. Tapi disitulah di area motivasi kita diuji. Ketika saya melayani ke Papua, saya yang tiket pesawat, saya yang bayar hotel, nggak mengharapkan apa-apa. Tapi hasilnya ya ada sekarang di Papua. Karena saya udah ada harga yang saya tabur, saya bayar. Jadi kalau saudara kemarin Apostolic Academy lihat rombongan dari Papua datang, kenapa? Karena saya pernah ke sana nabur. Saya nggak dibeliin tiket, saya nggak dibayarin hotel, saya bayar uang sendiri sama istri. Tiket sendiri ya, saudara tahu tiket Papua itu 6 kali lipat tiket ke Bali. 10 kali lipat maaf. Tiket saya pulang ke PP Bali itu kata-kata 600 ribuan ya. Tiket ke Papua tuh 6 juta saudara. Belum hotel. Tapi puji Tuhan nyampe sana Tuhan cukupkan semua. Dan makanya di situlah di saya dibersihkan area motivasi. Jadi saudara janganlah curiga sama saya hal-hal kayak gitu. Saya ngomong sama semua anak rohani, saya masalah uang, masalah motivasi saya clear. Janganlah curiga-curiga sama saya urusan kayak gitu. Karena kan saya nggak tahu hatimu ya. Karena saya udah teruji, Tuhan udah proses saya lewati proses-proses yang melayani orang. Maaf nih saya sebutkan nih, saya sebulan cuma dapat 300 ribu dulu. Zaman-zaman saya, tapi saya bisa nabung, bisa beli emas. Bayangin, di atas kertas saya penghasilan saya cuma 300 ribu sebulan. Karena masih merintis gereja saat itu, belum kaya ibaratnya. Saya cuma dapat 300 ribu sebulan, tapi saya bisa nabung, saya bisa beli emas. Jadi motivasi kita sudah diuji lewat proses. Kami melayani bukan karena uang, bukan karena terkenal, bukan karena bukan. Kita sudah lewati proses tersebut dan saya rindu saudara yang di sini prosesnya dipercepat lah. Amin. Motivasi kita semakin cepat, motivasi kita dibenerin, prosesmu akan cepat selesai. Amin. Ada yang nanya sama saya, kok prosesnya nggak selesai-selesai di keuangan, kok prosesnya nggak selesai-selesai di hubungan, relationship, kok prosesnya nggak selesai-selesai. Saya mau nanya sama saudara, motivasimu sudah dibersihkan nggak? Termasuk setiap kita sebelum menikah, sebelum motivasi kita menikah apa? Motivasi kita pacaran apa? Motivasi kita pelayanan apa? Itu akan Tuhan bersihkan, katakan bersihkan. Bersihkan. Ya. Motivasi itu penting sekali saudara. Karena motivasi yang tahu cuma saudara sama Tuhan. Saya nggak tahu. Engkau bisa depan saya baik, tapi kan saya nggak tahu motivasimu dan itu bukan urusan saya. Itu urusan engkau dengan Tuhan. Makanya saya bilang tidak ada yang namanya anak rohani memanfaatkan bapak rohani, tidak ada yang namanya bapak rohani memanfaatkan anak rohani. Itu masalah motivasi. Saya tidak memanfaatkan saudara. Tidak ada tanya siapa yang saya manfaatkan, yang saya mintain duit, nggak ada.
Kalau saya ngajarin perpuluhan, ajarin persembahan, ajarin. Selepas saudara mau ngasih perpuluhan, persembahan, nggak urusan saya. Kalau saudara ngasih, saudara yang diberkati. Saudara nggak ngasih, saudara sendiri yang akan terhambat di area keuangan, bukan urusan saya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus ngajarin. Tapi nggak ada yang saya tagih, nggak ada. Apalagi saya bikin kayak daftar iuran sampah gitu, nggak ada. Urusan saudara mau memberi, silakan memberi. Saudara akan diberkati karena firman Tuhan bilang siapa memberi akan diberi. Sesederhana itu. Ya. Tapi saya pastikan motivasi kita semua clear. Iya. Amin. Ya. Yang ketiga adalah clear, pure masalah moralitas. Sama-sama katakan moralitas. Moralitas. Penting untuk kita punya moral yang baik. Apa moral baik? Sederhana. Jangan pergi berdua-berduaan sama istri orang, suami orang. Itu moral. Paham nggak? Itu masalah moral. Jangan pakai uang perusahaan. Itu masalah moral. Jangan korupsi. Itu moral. Nah kalau kita nggak bersih-bersih di area moral, waduh, sama Tuhan digesek-gesek terus hidup kita. Ini kita harus paham. Saya nggak mau saudara berputar-putar lama. Jadi bersihkan moralmu. Orang ada yang udah pelayanan tapi punya selingkuhan, nggak mau dilepasin. Itu masalah moral. Kita harus mengerti masalah moralitas. Saya sangat senang orang Hindu di sini tuh masalah moralnya sangat baik. Kadang kita orang Kristen itu secara moral tuh di bawah orang Buddha, di bawah orang Hindu, di bawah orang Muslim. Nah makanya saya harus ngajarin masalah moralitas. Moralitas itu penting, gak cuma ngeroh pelayanan, ngusir setan, ngurusin pelepasan, tapi moralnya bobrok. Jangan sampai Alkitab bilang ibadahmu itu tidak lebih daripada ahli Taurat orang Farisi, kamu gak bisa masuk surga. Ini bicara orang beragama. Lihat orang beragama di luar sana. Pagi-pagi saya lihat orang Hindu udah pasang bakar-bakar. Yang Muslim jam 5 pagi udah sholat. Nah ini perhatikan, kita belajar masalah moralitas ini. Tuhan akan clearkan area clear masalah moralitas. Ya, ini saya sangat rewel sekali di area ini karena saya dibersihkan Tuhan di sini sakit. Saya dulu nggak punya moral yang baik, kurang ajar, itu nggak punya moral, nggak mengerti tatanan, hidupnya urakan, suka-suka sendiri. Makanya tadi harus dibaptis api. Nah saudara yang mungkin Tuhan izinkan di sini di Bali, yang onsite di sini, inilah proses kalian di rumah Tuhan dibentuk, dibersihkan. Entah suatu hari nanti Tuhan bawa kemana jadi pemimpin, baik pemimpin pelayanan atau perusahaan atau jadi orang hebat, tapi fondasinya sudah dibentuk, sudah jadi punya moral yang baik. Jangan begitu sukses sedikit cari cewek, banyak uang sedikit pijet plus. Gimana mau diberkati? Punya uang dikit moralnya hancur. Ya jangan heran, saya kenal orang-orang bahkan level hamba Tuhan begitu diberkati dikit punya simpanan. Ya orang-orang kayak gini nggak bisa clear pure masalah moral. Pasti hancur lagi. Ya kenapa hidupnya begitu? Nah saya nggak ingin lihat saudara ini berputar di hati yang sama 40 tahun. Punya uang sedikit, urakan. Ya gimana ya? Gitu. Makanya clear pure ini penting sekali masalah karakter. Lalu yang keempat, kita clear pure soal apa? Soal makanan, sama-sama katakan makanan. Amin. Siapa yang pemakan segala? Kayak dinosaurus. Semua dimakan. Kemarin itu saya sama istri sama beberapa teman di sini, kami pergi ke tempat pembuatan kopi luwak. Dia jelasin luwak ini ee-nya yang dijadiin kopi kan. Maaf ya saya agak vulgar, tapi memang ee gitu ya. Ee-nya jadi kopi. Dia jelasin prosesnya. Katanya luwak ini dia pilih kopi yang terbaik dia makan. Saya mikir,
luwak aja nya mahal ya. 60.000 secangkir saya beli. Saya pakai rasa mahal 60.000. Yang lain testernya gratis Bapak Ibu. Ini 60.000. Saya cium. Yang mahal sekali. Sangat bernilai. Di salam, oh ini rasanya tuh begini ya. Oh. Aduh, nikmat sekali Bapak Ibu. 60.000 segelas kecil. Dibikinnya depan saya. Bayangin luwak aja bernilai karena dia tahu harus makan apa, harus nggak makan yang mana. Nah kita ini kenapa value-nya nggak semua dimakan? Nggak clear masalah makanan. Saya jujur susah juga, nggak tahu, saya nggak gampang. Tapi saya belajar selama di Bali ini, saya turunin berat badan saya. Saya jaga makan saya. Saya belajar juga, gitu. Meskipun ada cheating day, dimana kita bolehlah cheating ya, makan apapun, kita bisa nikmati makanan. Tapi ya masalah makanan ini saya tahu, bahkan di level pendeta masalahnya di sini. Saudara tahu nggak kalau di Manado itu bilang, Pak Pendeta, selamat makan. Mohon maaf makanannya sederhana, 12 jenis menu. Jadi kalau di Manado bilang makan sederhana itu udah kayak prasmanan. Mereka bilang itu sederhana. Dan saudara harus tahu di Manado itu kalau pelayanan beresnya pasti makan-makan. Hiburan pendeta itu makan-makan. Jadi nggak heran kalau pendeta apalagi Manado buncit-buncit. Maaf yang orang Manado. Tapi saya menceritakan ini budaya ya. Makanya banyak pendeta orang Manado tuh gendut-gendut. Jadi sebelum tugasnya beres pada mati. Gara-gara apa? Gara-gara makan. Saya rindu saudara ini nggak mati sebelum waktunya gara-gara apa? Makan. Kok banyak mukanya pada diem ya? Yang di Zoom kok mukanya begitu ya? Aduh. Masalah makan Bapak Ibu, makan. Perhatikan pendeta tuh mati bukan disantet dukun. Pendeta itu banyak yang mati dan gak makan. Makannya gak clear. Diabetes, asam urat, sakit ini, sakit itu. Belum waktunya mati, udah mati. Saya ngomong tegas loh untuk hal ini. Kenapa? Karena ini realita. Coba saudara lihat patung Yesus disalib. Ada nggak patung Yesusnya buncit? Gak ada. Karena Yesus nggak obesitas. Jadi kalau saudara bilang saya serupa dengan Yesus, harusnya saudara ya beneran six pack kayak Yesus. Saudara serupa dengan Yesus itu nggak cuma rohnya, fisiknya lah. Yesus itu tukang kayu, saudara, tukang kayu, tukang angkat-angkat, six pack. Dadanya bidang Yesus itu. Coba saudara lihat patung Yesus disalib, nggak ada yang buncit, nggak ada. Coba cari sampai ke Israel, nggak ada. Tanya Pak Pastor Stefanus yang udah ke Israel, Pak ada nggak di Israel patung Yesusnya buncit? Nggak ada saudara. Jadi kalau saudara bilang saya serupa Yesus tapi ya gitulah. Ya tolonglah badannya juga dijadikan serupa dengan Yesus. Saya juga berusaha Bapak Ibu. Minimal kalau Bapak Ibu nggak ngeliatin body goal, liatinlah itu patung Yesus gitu yang badannya six pack biar terpacu gitu supaya serupa dengan Yesus. Gitu kan. Ini saya bilang seperti ini kenapa saya mengasihi saudara, katakan amin. Tapi saudara ini makannya clear pure. Gitu ya. Di Eropa itu, saya kalau sama istri di Eropa makannya lebih bersih sih dibanding di sini. Saya tahu di Indonesia lebih susah untuk makan bersih. Banyak godaan, gorengan, lumpia, martabak, roti bakar. Kalau di Eropa itu saya makan cuma makan yogurt, roti, susu, keju. Baru makan malam, makan berat. Ya sama-sama makan nasi maksudnya. Siang, pagi puasa, maksudnya pagi nggak makan. Siang makan roti aja, minum susu, makan buah. Baru malam, sore jam 6 baru makan nasi, udah. Hidupnya kayak gitu. Nah di Indonesia ini pagi-pagi nasi goreng babi. Siang mie babi. Malam alu kantin. Saya tahu nggak gampang Bapak Ibu. Saya tahu nggak gampang.
Tapi ya saya harus ajarin ya clean clear pure masalah makan. Jadi ayolah untuk yang di rumah, untuk yang di sini, mulailah makanan kita ini luwak aja dipilih loh kopi. Kalau luwak dipilih kopinya jadi makanya nya mahal. Nah saudara ini kenapa hidupnya nggak bernilai karena mungkin makanannya sembarangan. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita makan. Katakan amin. Amin. Ya. Kalau kali-kali lagi liburan makan babi terus ya udahlah lagi liburan ya. Tapi habis itu kembalilah kepada habitat kita. Gitu. Dan itu yang selanjutnya yang terakhir adalah clean clear pure masalah perkataan. Perkataan kita harus clean clear dan pure. Saya tahu ini juga nggak mudah. Perkataan kita. Gitu. Saya tahu nggak mudah untuk menepati janji, untuk mengucapkan perkataan dan melakukan. Saya tahu nggak gampang. Tapi ini area yang Tuhan juga akan proses dari kita. Ya, area perkataan kita. Bagaimana seseorang kan dinilai dari perkataannya sesuai tidak dengan tindakannya. Gitu. Nah kita pun diuji di situ. Saat termasuk saya, semua pendeta, semua hamba Tuhan paling susah itu ujian salah satunya di perkataan. Karena khotbah itu gampang, menghidupinya yang gak gampang. Makanya saya berusaha untuk mengajarkan apa yang sudah saya lakukan, area-area yang sudah saya lakukan. Mulut saya dulu, saudara gak akan nyangka. Saya itu dulu ngomong anjing sama goblok itu udah kayak titik sama koma. Saudara pasti gak akan nyangka mulut saya dulu kayak gitu sebelum saya bertobat. Jadi saudara kalau dekat saya nggak dengar saya ngomong pasti males. Karena di pergaulan saya itu ngomong yang namanya bahasa binatang itu sehari-hari. Udah pengganti titik, pengganti koma. Dan waktu Tuhan clearin saya masalah mulut itu susah. Buat saudara yang suka mulutnya nih, mulutnya suka ngomong kasar, suka ngedumel, suka marah-marah, itu akan Tuhan cleansing. Katakan amin. Siapa yang rindu di cleansing? Mulutnya dibersihin, disikat itu mulutnya. Kemarin kami 4-an habis ke dokter gigi, disikat mulut kami itu sampai ke akar-akarnya, beneran. Saya udah 10 tahun gak ke dokter gigi Bapak Ibu. Ternyata pas dibuka gigi saya banyak kerak juga. Di cleansing mulut saya. Bukan secara apa doang, fisik juga. Karena kerak gigi itu ternyata yang bikin saudara bau mulut. Jadi kalau mulutmu gak di cleansing, mulutmu itu bau di alam roh. Bau kemana-mana, bikin susah hidup orang. Ya. Jadi saudara jangan heran, kok saya dibenci orang. Ya mungkin mulutmu bau. Maksudnya mulutmu bau apa? Suka ngedumel, suka marah-marah, suka ngeluh. Itu bau di alam roh. Nah kita harus mau di-cleansing mulut kita ini. Saya ngeliat banyak sekali, termasuk saya belajar sekarang kalau marah saya diam, nggak ngedumel. Ada tantangan saya doa. Gantilah dengan bahasa daripada saudara. Daripada saudara ngedumel apa, mending saudara bahasa roh, betul kan? Ya. Ketika kita bahasa roh kan kita menyalurkan. Mulut kita diproses. Saya mau nanya, ketika Roh Kudus turun, tanda yang pertama yang dialami apa? Berbahasa lidah. Ini bukan hanya bicara bahasa roh loh. Ada pewahyuan yang lebih dalam dari itu. Ketika seseorang terima Roh Kudus akan ubah dulu mulutnya. Katakan amin. Karena area mulut ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang paling susah itu mulut. Jadi kenapa ketika Roh Kudus turun, yang diubah berbahasa roh itu mulut, tanda yang paling familiar. Ini bukan hanya bicara masalah saudara dapat bahasa roh, tapi ini bicara pertama kali Roh Kudus turun, yang dia mau transformasi itu mulutmu, perkataanmu. Karena dari situlah hidup dan matimu. Mulutmu berubah, hidupmu akan berubah. Katakan amin. Nah ini akarnya di sana. Jadi clear masalah tadi relationship, motivasi, moralitas, makanan, perkataan. Ya Bapak Ibu, ada 5. Ayat terakhir sebelum closing, 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus. Kristus udah kudus. Tapi yang dimaksud ini adalah Kristus yang di dalam kita, manusia roh kita.
roh kita yang baru, itulah manusia Kristus. Jadi kalau dibilang kuduskanlah Kristus, ya Kristus sudah kudus, apa yang mau dikuduskan? Ya. Kristus itu udah, Kristus yang di surga sudah kudus. Yang harus dikuduskan adalah roh kita dari kontaminasi. Ya, kontaminasi rohani. Dan sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Jadi clean clear pure ini tujuannya apa akhirnya? Saudara akan diminta namanya responsibility. Saudara harus memberi namanya responsibility, pertanggungjawaban. Katakan amin. Katakan pertanggungjawaban. Hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Ingat, jangan enak-enak aja. Hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Saudara mau jungkir balik, mau melakukan apapun terserah, tapi ingat, hidupmu akan dipertanggungjawabkan. Saya tutup dengan satu kisah. Saya bicara dengan orang Hindu Bali. Saya tuh suka bicara dengan mereka. Dan saya nggak bilang kalau saya tuh pendeta. Gitu ya. Supaya netral, supaya enak kalau bicara. Saya tuh bilang sama mereka, kenapa ya kalau di sini tuh aman, di Bali tuh aman. Bahkan orang naruh handphone di motor, kunci ditinggalin aman. Kalau di Jawa 5 menit hilang. Di Bali, depan supermarket, orang naruh handphone plus kuncinya. Saya bilang, wah, surga sekali. Dan gak hilang. Di Kute tuh, saya boncengan kan, itu ada handphone nempel di motor plus ada kunci motornya di pinggir jalan. Dan mereka bilang bahwa mereka tuh mengerti yang namanya karma, ya. Dan mereka memegang sekali yang namanya karma. Kalau kita tuh disebutnya tabur tuai. Dan karena mereka mengerti yang namanya karma, mereka berbuat apa yang saya lakukan, yaitu yang akan saya tanggung. Responsibility. Sebenarnya yang mereka pakai itu nilai Kristiani tanpa disadari. Nilai, ya, saya bilang nilai. Karma itu kan hukum tabur tuai, tapi mereka bahasanya sebut karma. Sekalipun manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena percaya Yesus, itu harus fix. Tapi saya bilang, orang Kristen aja yang tahu karma, ada aja pendeta nipu jemaat, ada aja jemaat nipu pendeta, ada aja jemaat nipu jemaat. Kadang orang Kristen sendiri, maaf, menyepelekan yang namanya karma, menyepelekan yang namanya tabur tuai. Sedangkan mereka orang Hindu di sini, di Bali, mereka tuh menjunjung tinggi nilai yang namanya karma. Saudara nggak akan berani macam-macam sama saudaramu. Kenapa? Karena kalau engkau macam-macam sama orang lain, engkau pun akan terima karma. Itu kan hukum firman sebenarnya, tapi mereka bahasakan menurut bahasa mereka. Jadi kadang, maaf saya bilang, orang yang bukan Kristen lebih menghidupi nilai Kristen daripada orang Kristen sendiri. Mereka tidak kenal Yesus tapi menghidupi hukum Kristus yang membuat hidup mereka bisa sukses, diberkati. Karena itu hukum universal, katakan hukum universal. Nggak peduli saudara ustadz, nggak peduli saudara pendeta, nggak peduli saudara apel dilempar jatuh kemana. Itu hukum universal. Pisau saudara lempar jatuh kemana? Ke bawah. Bola saudara lempar jatuh kemana? Bukan berarti karena permata dilempar jatuhnya ke atas, nggak ada. Saya perjelas sebelum saya tutup. Bukan berarti karena saudara pendeta loncat dari lantai 10 hidup. Sekalipun saudara pendeta bisa bangkitin orang mati, kalau saudara loncat dari lantai 10 apartemen, saudara pasti mati. Mau saudara ustadz, mau saudara pedande, kalau saudara loncat dari lantai 10, saudara pasti mati. Itu hukum universal yang tidak bisa dilawan. Hukum universal lainnya adalah berilah maka kamu akan diberi. Kenapa orang Islam, orang Hindu banyak uang? Mereka nggak kenal Yesus karena mereka nggak pelit. Mereka tahu hukum universal. Mereka memberi, bukan supaya diberi, enggak. Tapi memang kalau saudara memberi, saudara akan diberi. Itu udah hukum universal. Saudara menyakiti orang, saudara akan disakiti. Itu hukum universal. Yang nggak peduli saudara mau dalam agama apa, saudara akan kehisap kepada hukum itu. Seperti saya bilang, saudara mau pendeta sekalipun loncat dari lantai 10 mati.
Makanya saya nggak pernah coba-coba sambil naik motor sambil syikiaralalala supaya nggak tabrakan. Itu namanya mencobai Tuhan. Kadang orang pakai bahasa roh itu supaya dia bisa ngebut di jalan. Saudara jangan pakai bahasa roh sebagai tameng untuk saudara melawan hukum universal. Karena kalau saudara kebut-kebutan di jalan, tabrakan, mati juga. Sekalipun saudara bahasa roh. Ini saya ketemu loh banyak orang Kristen. Mereka kebut-kebutan di jalan dengan cara pakai bahasa roh. Ini benar loh. Ini saya bilang nabrak hukum universal. Jadi saudara harus paham hal ini. Karena kadang orang yang agama lain mereka menerapkan hukum-hukum firman yang berlaku untuk semua orang. Yang Tuhan katakan, sekalipun mereka tidak mengenal Allah, tapi hukum Taurat ada dalam hati mereka. Ya. Jadi ini bukan soal agamanya, tapi hukum Allah ada di hati mereka. Masuk surga atau enggak bukan urusan saya. Masuk surga itu percaya Yesus. Titik. Mau sebaik apapun kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sorry nggak bisa masuk surga. Tiketnya Yesus. Tapi hukum universal berlaku buat semua agama. Hukum Musa, kalau di Perjanjian Lama dikatakan. Ada orang yang nggak kenal Yesus, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi hukum Musa dalam mereka. Mereka akan dihakimi sesuai hukum itu. Ya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada, Tuhan bangun karakter kami, kehidupan yang clear dan pure. Kami rindu kehidupan kami dibersihkan, Tuhan. Tolong kami area-area yang masih kotor dalam karya kehidupan kami, cleansing, Tuhan, bersihkan, Tuhan. Supaya kami bisa menjadi serupa dengan Engkau, bukan hanya roh kami, jiwa dan tubuh kami semua seperti Yesus, serupa dan segambar dengan Yesus. Kami rindu lebih lagi mendesak di alam rohani, mengalami realita Tuhan. Biarlah kebenaran masuk dalam hati kami, supaya hati kami dimurnikan, iman kami lebih berharga daripada emas yang fana. Dimanapun kami berada, kami mau untuk belajar di proses Tuhan. Terima kasih untuk setiap tantangan. Terima kasih untuk setiap proses yang harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk proses kami. Kami bersyukur untuk tantangan, untuk masalah kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap proses yang menyulitkan, yang orang-orang yang menyulitkan kami. Kami bersyukur untuk setiap orang yang memproses hidup kami. Kami berterima kasih untuk setiap orang yang Tuhan kirim yang mungkin menyebalkan, yang memproses karakter kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar tidak membuang mereka, tapi kami belajar untuk bersyukur, untuk menerima, untuk mengucap syukur untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi lewat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan saat ini biarlah proses Tuhan, baptisan api itu memurnikan setiap kami yang ada di sini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, dimanapun saudara berada, salam kerajaan. Kami rindu saudara terus terkoneksi dan terhubung dengan kami di dalam Open Heaven Ministry, di bawah Open Heaven Foundation. Pelayanan kami di bawah Yayasan Open Heaven. Dan kalau saudara belum terkoneksi dengan kami, rindu untuk dibimbing, dimuridkan, silakan saudara kontak kami, sehingga saudara bisa dibimbing, dimuridkan lebih lagi. Saudara bisa masuk dalam dimensi fathering, pembapaan rohani untuk di cover. Saya rindu dimanapun saudara berada, kita lebih lagi bisa dibentuk Tuhan, di rumah Tuhan, oleh orangnya Tuhan, sehingga kita bisa naik level kepada level yang selanjutnya dan menerima warisan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you.